Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Ini hari kedua aku di Jogja. Di video kali ini aku mau ngajak kamu buat nginep di hotel yang unik banget konsepnya. Nama hotelnya adalah di Oma Hotel Yogyakarta yang ada di Jalan Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Lokasi hotel ini sekitar 30 menitan aja dari stasiun Yogyakarta dan 30 menitan juga kalau mau jalan-jalan ke Pantai Parangtritis, Gumuk Pasir Parangkusumo, Kebun Buah Mangunan, Obelix Sea View, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya. Selain lokasinya yang dekat dari banyak tempat wisata, di Oma Hotel Yogyakarta ini menawarkan konsep hotel yang berbeda dari hotel-hotel pada umumnya. Penasaran kan? Makanya nonton video ini sampai habis ya, karena aku bakal review kamarnya, fasilitasnya, info harga, dan cara pemesanannya. So, stay tune! Nah guys, sekarang kita udah sampai nih di Oma Hotel Yogyakarta. Area parkirnya luas, ada security yang berjaga 24 jam juga. Kesan pertama pas datang ke sini, suasananya tuh yang adem dan tenang banget. Nah, ini dia lobinya. Dari sini aja udah kerasa banget nuansa Jawa yang autentik. Untuk jam check-innya tuh di jam 2 siang dan check out di jam 12 siang hari berikutnya ya. Proses check-innya juga gampang, dan yang paling penting semua staffnya tuh ramah-ramah banget. Berasa hangat banget sambutannya. Guys, lihat dong, lobinya cantik banget ya. Kental dengan suasana adat Jawa dan ada perpustakaan mini juga. Sebenarnya kamar kita udah siap, tapi kita mau nikmatin welcome drinknya dulu. Kita dapat jamu kunyit asam yang rasanya tuh dingin dan seger. Aku suka banget sama jamu kunyit asam di sini. Rasanya nggak terlalu manis dan kunyitnya tuh nggak berasa langu. Kita nggak cuma disuguhi pemandangan lobi yang artistik, kita juga bisa beli aksesoris, batik tulis asli yang masih berupa kain, bahkan ada pakaian yang ready to wear. Kalau kamu hobi baca, harus banget cobain nginep di Oma Hotel Yogyakarta. Koleksi buku di sini cukup banyak loh. Kamu bisa baca buku ditemenin sama angin sepoi-sepoi karena area lobinya semi terbuka. Udah pasti deh bikin betah berlama-lama. Nggak cuma itu aja, di sini juga ada outdoor sitting area dengan view kolam teratai, lengkap dengan suara mericik air mancurnya. Kebayang dong gimana suasananya. Ada jembatan kecil buat akses ke resto. Nanti kita sarapan di sana ya. Suka banget deh sama suasana tamannya. Ada gazebo dan lihat dong taplak mejanya juga dari kain batik. Bikin suasana Jogjanya makin berasa. Dari kejauhan kelihatan ada ruangan yang bikin aku penasaran. Ternyata di sini ada Hanoman Lodge and Shisha yang buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Lagi-lagi aku dibikin terpesona karena di sini banyak dipajang karya fotografi dari fotografer ternama. Shisha di sini juga punya keunikan tersendiri karena menggunakan campuran bahan lokal seperti buah-buahan kering dan rempah-rempah khas Jawa dengan tembakau. Jadi punya sensasi dan aroma yang berbeda dari Shisha pada umumnya. Asik banget nih disediain board games dan beberapa permainan tradisional juga. Pokoknya Hanoman Lodge ini bisa jadi tempat yang sempurna buat bersantai dengan suasana yang tenang. Dan sekarang waktunya kita ke kamar. Koper, tas, dan barang-barang bawaan kita langsung dibawain sama staffnya. Asli guys, berasa eksklusif banget. Servisnya tuh bikin kita ngerasa kayak lagi nginep di hotel bintang 5. Sepanjang jalan ke kamar, kita disuguhi pemandangan taman yang hijau, bersih, dan terawat. Ini sih definisi cuci mata yang sesungguhnya nggak sih? Kita juga ngelewatin beberapa pendopo yang kayaknya asik juga nih ya. Ngeteh sore di sini sambil duduk santai nikmatin pemandangan taman. Staffnya juga ngasih tahu beberapa fasilitas yang ada di sini. Ada spa dan ada gym juga. Nanti kita lihat ya. Kita bener-bener dikasih special treatment. Ini berlaku juga ya buat semua tamu. Lihat dong guys, kita diantarin bener-bener sampai di depan pintu kamar. Dan pas udah sampai di kamar, kita juga dijelasin beberapa fasilitas yang ada di kamar kita. Ya ampun, best banget ya servisnya. Oke, sekarang waktunya kita room tour. Kamar yang kita tempatin ini punya area teras yang luas. Terasnya letter L gitu, jadi luas sampai ke area samping kamar. Di teras juga disediain payung dan ada beberapa kursi lagi plus cermin antik di dinding.
Pas masuk ke dalam kamar, langsung deh berasa homey. Konsep kamarnya memang tradisional, tapi tetap estetik dan bersih. Ukuran kamarnya juga luas, masih bisa buat nambah beberapa extra bed di sini. Untuk harga extra bednya di Rp400.000 per orang, udah termasuk sarapan ya. Walaupun konsepnya tradisional, tapi tetap kok ada unsur modernnya juga. TV-nya aja udah smart TV, wifi-nya kenceng, disediain kulkas mini, dan room amenitiesnya juga lengkap. Cover kulkasnya unik ya, pakai kain jarik gitu. Untuk air minumnya, kamu bisa minta refill ya kalau habis. Jadi air minum di sini bukan pakai air mineral kemasan. Baru aja kita sampai kamar, kita dapat complimentary kue-kue tradisional yang rasanya tuh enak-enak banget. Di pojokan sini ada meja yang multifungsi sih menurut aku, bisa jadi meja kerja atau meja rias. Disediain juga beberapa majalah. Kamar ini bisa dibilang semi connecting room karena di sini ada pintu buat mengakses kamar yang ada di sebelah, tapi keluar pintu nggak langsung ke kamar sebelah ya, masih dijeda sama koridor. Dan yang bikin gemes, tempat tidur kita didekorasi secantik dan seindah ini ya. Ya ampun, ini cocok banget buat pengantin baru. Kalau mau honeymoon bisa ke sini, atau mau wedding anniversary juga bisa ke sini. Tapi untuk dekorasi dan complimentary tergantung dari kebijakan hotel pada saat kamu nginep ya guys. Slipersnya gemes banget, dari batik gitu, bener-bener totalitas ya konsepnya. Oke, sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya luas banget ukurannya, dan di atas tuh ada skylight. Jadi pencahayaan di dalam kamar mandi ini pas siang hari sangat terang benderang. Jadi ya lebih hemat energi dan gak perlu nyalain lampu pas siang hari ya. Di area wastafel udah disediain beberapa amenities, terus ada hair dryer juga. Wastafelnya antik banget ya guys, dan lihat dong kamar mandinya se-estetik ini. Udah ada fasilitas bathtubnya juga loh. Ukuran bathtubnya juga gede banget, jadi bisa berendam manja berdua sama suami. Pas kan buat honeymoon atau wedding anniversary. Walaupun ada fasilitas bathtub, tapi tetap ya ada shower roomnya juga yang terpisah dari area bathtub dan area kloset. Untuk shower gel dan shampoo ada di sini ya guys, dan water heater pastinya ada juga dong. Kalau ini handuk khusus buat mandi, tapi kalau misalkan kamu mau renang, handuknya biasanya udah disediain di area kolam renang. Dan di sini juga ada lemari penyimpanan, di dalamnya udah disediain hanger dan safe deposit box. Enaknya kalau pilih tipe kamar ini deket dari kolam renang guys. Tinggal nyebrang aja nih lewat jembatan. Udah sampai deh di kolam renang. Untuk kolam renangnya punya kedalaman sekitar 1,5 meter ya. Jadi kolam renang ini memang dikhususkan untuk dewasa atau anak-anak yang emang udah bisa renang. Tapi tetap ya guys, kalau misalkan anak-anak lagi main di area kolam renang harus selalu dalam pengawasan orang tua. Kalau anak-anak tetap mau renang di sini, aku saranin bawa floaty sendiri ya dari rumah supaya lebih aman. Atau kamu bisa pilih tipe kamar yang punya plunge pool. Jadi anak-anak bisa lebih nyaman berendamnya. Aku suka banget sih sama area kolam renangnya. Selain kolam renangnya bersih, airnya jernih banget, suasananya juga masih asri. Ada beberapa sudut yang cakep buat jadi spot foto. Dan di sini juga ada gazebo, disediain juga handuk renang di gazebonya. Kalau kamu belok ke kanan, di situ ada jalan langsung ke area gym dan bisa langsung nyebrang ke ruangan spa. Nanti aku tunjukin ya. Oh ya guys, kamu harus lihat nih, ada 2 villa di sini dan ada koridor penghubung antara villa kita dan villa tetangga. Jadi walaupun ada connecting doornya, tetap ada jedanya. Sekarang aku mau kasih tahu dulu nih, berapa sih harga menginap di sini dan gimana cara pesan kamarnya. Udah nggak diragukan lagi deh, cuma di aplikasi tiket.com ada banyak pilihan hotel yang murah meriah. Aku pesan di Oma Hotel Yogyakarta juga di aplikasi tiket.com loh. Harga menginap di sini mulai dari 600 ribuan aja per malam. Aku nginep di tipe kamar deluxe, harganya mulai dari 700 ribuan per malam sebelum pajak. Tapi ingat, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap. Tiket.com kasih instan cashback hingga 600 ribu rupiah kalau kamu pakai kode promo aku STAYFF untuk pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Cashbacknya berupa beli-beli tiket points. Poinnya bisa kamu pakai
pakai buat pemesanan berikutnya. Mau tahu info lebih lengkapnya? Cek di aplikasi tiket.com ya. Follow @tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Seperti yang aku bilang di awal video tadi, kalau lokasi di Oma Hotel Yogyakarta ini deket dari beberapa tempat wisata. Kayaknya sayang aja gitu loh kalau kita udah nginep di sini tapi nggak jalan-jalan ke tempat wisatanya. Niatnya sih kita mau sunsetan di Pantai Parangtritis, tapi ternyata qadarullah hujan guys. Karena udah terlanjur sewa mobil ya, jadilah kita tetap jalan terus. Habisnya mau gimana dong guys? Karena tadi kan kita berangkat masih ceria ya. Pas udah mendekati Gumuk Pasir Parangkusumo ternyata hujan. Ya udahlah, daripada kita balik lagi, mendingan kita di sini aja dulu. Kita masih punya harapan kalau hujannya bakal reda. Selama ini aku sangka Gumuk Pasir itu ada di dekat Pantai Parangtritis loh. Ada di pinggir-pinggirannya kayak gundukan pasir aja gitu. Ternyata Gumuk Pasir Parangkusumo itu luas banget ya daerahnya. Dan jaraknya tuh nggak deket-deket amat dari Pantai Parangtritis. Dan gundukan pasirnya tuh kayak berbukit-bukit gitu. Makanya supaya lebih puas buat explore area Gumuk Pasir Parangkusumo ini disarani naik jeep supaya kamu bisa road trip sampai ke Pantai Parangtritis. Sebenarnya driver aku juga udah nyaranin buat cobain deh naik jeep, seru tau mbak katanya gitu. Aku juga ngeliat orang-orang tuh pada teriak-teriakan pas naik jeep ini karena emang diajak road trip gitu loh, naik turun bukit pasir. Tapi lagi-lagi karena hujan, aku nggak berani guys naik jeep, apalagi cuacanya kayak begini banget ya. Udahlah daripada kenapa-kenapa ya, takut juga masuk angin. Mendingan cari activities yang aman-aman aja deh di cuaca begini. Jaga kesehatan itu yang paling utama ya. Di Gumuk Pasir Parangkusumo kita cuma sebentar, cuma sekedar foto-foto dan ambil footage video beberapa aja. Terus kita lanjut lagi buat ke Pantai Parangtritis. Berharap banget hujannya berhenti pas kita sampai sini dan sangat berharap kita bisa sunsetan di sini. Tapi ternyata hujannya itu makin deres ya. Agak nyesel juga sih sedikit maksain ke sini tanpa ngelihat perakiraan cuaca. Untung aja driver aku punya payung, jadi dipinjemin payung sama driver aku. Alhamdulillah ya, tetap bisa ke pantai walaupun hujan. Di sini kita cuma bayar tiket parkir aja ya guys, 10.000 untuk mobil. Dan sepanjang jalan ke pantai banyak nih warung-warung yang ngejual seafood goreng, kayak kepiting kecil-kecil digoreng gitu loh. Terus ada juga udang, banyak deh macamnya. Tapi waktu aku di sana kayak nggak kepikiran gitu loh buat mampir beli-beli apapun, karena kayak ya ampun udah datang ke sini taunya hujan, jadi nggak fokus aja gitu sama yang lain-lain. Oh ya, di sini juga ada public swimming pool air hangat, tapi untuk berendam di sini tuh ada tiketnya ya. Harus bayar sekitar 20.000 atau 30.000 gitu per orang. Pokoknya sekitaran segitu deh harganya. Pas sampai di pinggir pantainya, aku tuh kayak ngeri banget ngelihat ombaknya, terus langitnya yang mendung gelap gitu. Pokoknya nuansanya tuh agak menyeramkan ya ternyata kalau ke pantai hujan-hujan kayak gini. Dan tahu nggak sih guys, tiba-tiba aja ada sedikit harapan kalau kita bakal dapat sunset dan nggak butuh waktu lama, mataharinya ketutup awan hitam lagi, jadilah hujan deres lagi. Ya udahlah kita menyerah ya, takut keburu maghrib juga, jadi ya udah kita putusin buat pulang aja. Di sepanjang jalan ini juga banyak musola dan masjid ya, jadi kamu bisa sholat maghrib dulu sebelum melanjutin perjalanan. Karena kita belum makan malam, jadi kita cari tempat makan malam yang rekomen. Aku udah ngincar tempat makan ini dari lama ya, dan alhamdulillah sekarang kesampaian juga. Jadi sekarang kita mau makan malam di Sate Kelatak Mak Adi. Sebenarnya di sepanjang jalan ini banyak banget yang jualan sate kelatak, tapi karena aku sekepo itu sama Sate Kelatak Mak Adi, jadi ya udah kita makan di sini. Dan pas kita sampai, ternyata banyak juga loh yang lagi pada makan di sini. Untuk area parkirnya cukup luas dan lokasinya tepat ada di samping warung Sate Kelatak Mak Adi. Pas baru sampai aja nih ya, asapnya gurih banget. Dan di sini juga ada informasi kalau Sate Kelatak Mak Adi ini nggak membuka cabang di mana-mana. Jadi cuma ada di sini satu-satunya ya. Aku suka banget ngelihat proses masaknya. Di sini mereka masaknya pakai arang, baik itu sate maupun menu lainnya kayak tongseng, tengkleng, gulai dan lain-lain. Menurut versi aku ya, sekali lagi ini menurut versi aku.
Menu yang harus banget kamu cobain kalau makan di sini, kamu bisa pesan sate kelatak, tengkleng, dan krenyos. Semua itu yang menurut aku paling oke sih. Bukan berarti menu-menu lainnya tuh nggak enak ya guys, tapi semua itu balik lagi soal selera sih. Wedang uwuh di sini aku nobatin sebagai wedang uwuh terenak yang pernah aku minum. Kemarin aku pesen menu lumayan banyak ya, dan kita makan bertiga habis sekitar 270 ribuan kalau nggak salah deh. Pokoknya under 300 ribu, dan menu yang kita pesen tuh lumayan banyak guys, asli deh, ini worth it banget buat kamu cobain. Habis makan malam kita langsung balik ke hotel ya guys. Kalau dari di Oma Hotel Yogya ke Sate Kelatak Mak Adi makan waktu cuma 10 menitan aja kalau naik mobil. Deket kok guys lokasinya. Dan kita udah sampai nih di Oma Hotel Yogyakarta. Suasana malam di sini pencahayaannya oke banget ya guys. Walaupun areanya luas tapi tetap dipasangin banyak lampu di sini. Jadi walaupun kita pulang malam nih nggak worry sama sekali. Dan ini suasana malam hari di area taman dan pendopo. Seterang ini guys, lihat dong. Suasananya malah jadi makin romantis nggak sih? Dan ini suasana malam hari di sekitaran kamar kita. Sekarang aku mau ajak kamu ke area kolam renang nih. Pencahayaannya juga cukup oke kok di sini. Selamat pagi, alhamdulillah pagi ini cukup cerah. Ntar habis sarapan kita jalan-jalan naik sepeda. Mumpung ada fasilitas rental sepeda gratis ya buat tamu yang menginap. Sekarang kita ke resto dulu buat sarapan. Kita dapat jatah sarapan untuk 2 orang. Di resepsionis kita tinggal bilang aja mau sarapan. Nanti kita bakal diarahin buat langsung ke resto. Sebelum masuk ke resto, ternyata di sini ada mini galeri dan toilet. Di mini galeri ini menjual beberapa jenis kain batik handmade lokal dengan motif kontemporer. Ada juga aksesoris dan pakaian ready to wear. Kain dan motifnya bagus banget loh guys. Sekali pegang aja berasa banget kualitas bahannya. Warna-warna kainnya berani dan cantik-cantik banget. Bikin batik kelihatan fresh dan kekinian. Di sini juga kamu bisa beli aksesoris atau pernak-pernik unik. Cocok deh buat jadi oleh-oleh. Guys, coba lihat dong, konsep restonya tuh bener-bener tradisional dengan sentuhan seni yang kental. Di mana-mana ada barang-barang seni yang bernilai tinggi, bikin kita tuh berasa lagi makan di galeri. Kayak patung, ukiran, atau pernak-pernik antik, semua tertata cantik. Ada beberapa barang yang bisa kamu beli juga. Area restonya nih luas banget ya guys. Di sini banyak banget sitting areanya. Taplak mejanya juga cantik banget ya. Perpaduan warna hijau muda dan pink ngasih kesan yang segar tapi manis. Staffnya juga gercep banget. Baru datang kita langsung dikasih air minum. Terus ditawarin juga mau teh atau kopi. Langsung dibuatin. Terus di sini juga kita dapat complimentary jamu kunyit asam. Favorit aku banget sih ini. Untuk menu sarapannya nih variatif banget, ada Indonesian food dan Western food. Dan untuk kita yang menginap, dapat 1 set menu sarapan per orang. Kalau kamu mau tambah sarapan juga banyak nih pilihannya. Tapi pasti ada extra charge-nya ya, harganya juga tercantum kok di buku menunya. Apalagi lokasinya ini loh, langsung menghadap ke kolam teratai yang cantik banget. Jadi sambil makan kita bisa dengerin suara gemericik air dari kolam, ditemenin sama pemandangan hijau yang adem. Gak heran sih kalau banyak banget wisatawan internasional yang suka nginep dan sarapan di sini. Mereka pasti nyari experience makan yang beda dan otentik kayak gini. Udaranya sejuk, pemandangannya oke, makanannya enak. Pokoknya aku suka banget deh nginep di sini. Dalam 1 set menu sarapan kita dapat buah, terus ada makanan utama dan beberapa minuman juga. Aku pesan Wishful White Omelette yang dilengkapi dengan potato wedges and salad. Karena omeletnya terbuat dari putih telur yang dikocok mengembang ya, jadi ukuran omeletnya ini gede banget.
Surprisingly, ternyata di dalam omeletnya juga ada sayurannya. Aku baru pertama kali nyoba omelet dengan putih telur yang mengembang kayak gini. Rasanya enak dan unik. Kalau adik aku pesannya mie goreng, dan mie goreng di sini tuh unik banget guys. Mie-nya dicampur sama bihun, dilengkapi dengan kerupuk, acar sayuran, dan irisan cabai rawit. Overall kita suka banget sama menu sarapan di sini. Dan kamu juga bisa beli barang-barang ini ya guys. Udah selesai sarapan, kita lanjut buat sepedahan. Untuk pakai sepeda, kita bisa konfirmasi dulu ke resepsionis supaya dibukain kuncinya. Di sini sepedanya banyak, kamu tinggal pilih aja ya. Dan kalau mau jalan-jalan, kita bisa jalan-jalan ke sawah. Lokasi sawahnya nggak terlalu jauh kok dari di Oma Hotel Yogyakarta ini. Sayangnya pas kita sepedahan ke sawah, padinya kayak baru ditanam gitu, jadi masih kecil-kecil. Kebayang dong kalau padinya udah mulai tinggi, pasti makin cakep deh view-nya. Dirasa-rasa kayak udah cukup nih kita sepedahannya. Maklum deh kaum rebahan jarang olahraga. Jadi baru goes beberapa menit aja kayak udah berasa banget kakinya. Jadi ya sekarang kita balik lagi ya ke hotel buat taruh sepeda, terus lanjut buat lihat area gym dan spa-nya. Oke, sekarang kita ke Gayam Spa ya, yang lokasinya ternyata nggak jauh dari kamar kita. FYI, kalau kamu mau nyobain spa di sini harus reservasi dulu 1 jam sebelumnya. Pas masuk ke area spa-nya, ya Allah cantik banget. Aku suka banget sama konsep mini gardennya yang cantik dan estetik. Suasana di sini juga tenang, adem, dan jauh dari keramaian. Cocok nih buat kamu yang mau spa bareng pasangan. Pokoknya kalau kamu spa di Gayam Spa ini bisa refreshing maksimal deh. Udah selesai lihat ruangan spa-nya, sekarang kita lanjut buat lihat area gym-nya ya. Jadi lokasi gymnya juga dekat dari sini. Kita tinggal ke belakang area Gayam Spa, terus di sini ada jembatan kecil, kita nyebrang jembatannya ya. Dan di sebelah kiri ada area gym. Untuk area gymnya nih outdoor ya guys, jadi kamu bisa nge-gym di alam terbuka. Udaranya juga pasti masih alami banget. Pas aku ke sana, treadmillnya nih under maintenance ya, tapi masih ada beberapa alat gym lainnya kok yang bisa kamu pakai. Nah, dari area gym langsung bisa tembus ke area kolam renang. Kebayang dong, habis olahraga, ngadem sebentar di gazebo, terus bisa langsung renang deh. Ya ampun, aku suka banget deh suasana di sini karena masih asri dan banyak pohon. Nginep di sini tuh bener-bener berasa lagi pulang ke kampung halaman. Vibesnya tenang, jauh dari keramaian, berasa slow living aja gitu loh. Minimal sekali seumur hidup kamu cobain deh nginep di sini. Oke deh, segitu dulu review tentang di Oma Hotel Yogyakarta. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.